Rekaman baru telah muncul yang kemungkinan menunjukkan pergerakan terakhir Celeste Rivas Hernandez yang terekam kamera sebelum dia menghilang dan akhirnya ditemukan tewas di dalam mobil yang terdaftar atas nama penyanyi David. Ini, bersama detail baru tentang mobil dan lamanya mobil ditinggalkan, memberi gambaran lebih jelas soal kronologi kejadian saat semua orang mencari jawaban. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kami telah mengikuti kasus kematian Celeste Rivas Hernandez dan ingin menelusuri informasi serta pergerakannya karena ini sangat penting. Itu kuncinya. Ini muncul setelah TMZ merilis rekaman kamera pengawas baru yang tampaknya menunjukkan dirinya sesaat sebelum menghilang tahun lalu. Izinkan saya jelaskan mengapa ini sangat penting. Jadi, jenazah remaja perempuan ini yang sudah membusuk ditemukan di bagasi sebuah Tesla tahun 2023 di sebuah tempat bernama Hollywood Tow Yard. Dan mobil ini terdaftar atas nama penyanyi David di 4 VD David Anthony Burke. Faktanya, dia ditemukan sehari setelah seharusnya berusia 15 tahun. Tapi pertanyaannya dan misteri di sini adalah apa yang sebenarnya terjadi sebelum dia akhirnya berada di mobil itu, kan? Keberadaannya sebelum jasad ditemukan di mobil itulah misterinya, setidaknya bagi kita. Kita belum tahu pasti apa yang dimiliki penyelidik dan apa yang terjadi di balik layar. Saya akan memberikan Anda pembaruan terbaru dari Kapten Departemen Kepolisian Los Angeles yang cukup menarik. Kita akan membahasnya. Tapi mereka cukup tertutup, dan itu tidak jarang dalam penyelidikan seperti ini. Maksud saya, kita bahkan belum memiliki penyebab kematian resmi. Pihak berwenang belum mengidentifikasi tersangka atau orang yang dicurigai. Itu juga termasuk David. Dia belum resmi terlibat kejahatan atau kesalahan apapun. Saya ingin memperjelas itu. Namun, saat membahas Celeste, korban kasus ini, di mana dia dan apa yang sedang dilakukan. Nah, telah dilaporkan bahwa Celeste pernah kabur dari rumah pada kesempatan sebelumnya. Sumber penegak hukum mengatakan kepada TMZ bahwa penyebabnya adalah rumah bermasalah. Seperti ada laporan bahwa dia kabur pada Januari 2024, lalu dibawa pulang setelah ditemukan atau dilacak di Hollywood. Namun, saat membahas TMZ, kita harus membicarakan laporan mereka. Mereka mendapatkan rekaman kamera pengawas. Itu rekaman video dari toko minuman keras di Lake Elsinore, California. Itu sekitar 75-76 mil dari Hollywood, tempat tubuh Celeste ditemukan. Ini rekaman yang dilaporkan dari 19 Maret 2024. Jadi kemungkinan ini adalah kali kedua dia diduga kabur. Dan kakaknya tampaknya pergi ke toko minuman keras ini. Namanya Lago Spirits, yang kabarnya berada di dekat rumah keluarga untuk mencoba melihat apakah mereka memiliki rekaman pengawas yang merekam pergerakan Celeste, melihat kemana dia pergi. Dalam video dari TMZ ini, tampaknya menunjukkan seseorang yang mengenakan hoodie hitam dan celana putih atau berwarna terang, seseorang yang diyakini telah diidentifikasi oleh keluarga sebagai Celeste. Dan dalam video tersebut, jika memang itu dia, Anda bisa melihat Celeste berjalan cukup cepat di jalan, lalu tampak berlari kecil atau berlari cepat saat dia berbelok di tikungan. Dan akhirnya dia menghilang dari pandangan. Sekarang, kita tidak tahu persis dari mana dia berasal atau mungkin yang lebih penting, kemana dia pergi. Di TMZ Live, Harvey Levin dan stafnya, mereka membahas apakah mungkin dia masuk ke dalam mobil yang tampaknya berhenti di jalan. TMZ juga tampaknya mewawancarai pemilik toko minuman keras, Ellie Natif, yang menggambarkan Celeste sebagai, kutip, gadis cantik, pendiam, pemalu, seseorang yang hanya datang ke toko untuk membeli barang-barang biasa seperti keripik dan soda. Tentu saja, pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa dari terekam di rekaman itu hingga akhirnya ditemukan di bagasi mobil. Apa yang akan saya ceritakan akan menambah misteri ini. Jadi laporan sebelumnya menunjukkan bahwa Tesla yang tampaknya ditinggalkan di Hollywood Hills, mobil itu mungkin hanya berada di sana selama beberapa hari sebelum akhirnya diderek, disita dan dikirim ke tempat penampungan mobil di mana omong-omong seorang pekerja mencium bau busuk dari mobil tersebut dan menelepon polisi, lalu jasad itu ditemukan. Nah, sekarang kita punya lebih banyak detail. Tetangga mengatakan kepada NBC Los Angeles bahwa mobil itu sudah di sana sekitar sebulan.
Dan menurut laporan dari Los Angeles Times, Tesla itu, sekali lagi, terdaftar atas nama David, telah dikenai tilang 11 hari sebelum Celeste ditemukan di dalamnya. Jadi mobil itu diparkir di Bluebird Avenue. Seorang warga rupanya mengeluh karena mobil itu diparkir di sana terlalu lama. Pada 27 Agustus petugas parkir menandai mobil itu. Pada 3 September petugas mengeluarkan surat tilang karena pelanggaran parkir selama 72 jam. Mobil diderek pada 5 Agustus, jasad ditemukan 8 September, ini kembali dilaporkan Los Angeles Times. Jika kita memikirkan waktu dan penyebab kematian Celeste, serta berapa lama dia di mobil, terutama soal pembusukan, kini garis waktunya berubah. Ngomong-ngomong, menurut News Nation, penyelidik swasta Steve Fisher menjelaskan bahwa laporan pengaduan awal yang tampaknya telah dia tinjau merinci bahwa Tesla tersebut memiliki penyok, tetapi tidak ada disebutkan tentang bau dan bagaimana mobil itu pada dasarnya ditinggalkan hanya 150 kaki dari properti Hollywood Hills yang sedang disewa oleh David. Dan kami telah melaporkan di episode sidebar sebelumnya bagaimana David tampaknya baru-baru ini memutuskan kontrak sewa memindahkan barang-barangnya keluar. Ini terjadi setelah polisi menggeledah properti itu dan menyita barang elektronik serta komputer berdasarkan surat perintah. Tapi kami sedang mencoba melacak pergerakan korban ini, gadis remaja ini, yang ketika ditemukan dilaporkan beratnya hanya 32 kg, memiliki tato di jarinya yang bertuliskan "Shh". Menurut pemeriksa medis Los Angeles itu adalah ciri khas yang membantu identifikasi. Dan TMZ melaporkan bahwa David memiliki tato yang sama. Seperti disinggung di episode sidebar sebelumnya, TMZ melaporkan banyak orang di industri yakin David dan Celeste yang berusia 20 tahun berpacaran. Banyak yang percaya usianya 19 tahun, padahal masih kelas 7. Jelas, hubungan ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Ada pertanyaan tentang apakah dia menyebut nama Celeste dalam sebuah lagu. News Nation melaporkan bahwa ada siaran langsung yang tampaknya menampilkan keduanya berbicara kepada para penggemar David yang baru-baru ini beredar secara online. Bahwa ada foto yang tampaknya menunjukkan keduanya dengan orang-orang bertanya-tanya apakah itu kaos yang sama yang dia kenakan di foto itu seperti yang dia kenakan bersama Billie Eilish pada Oktober 2023. Ini berasal dari laporan oleh Kompleks dan berbicara tentang foto omong-omong. TMZ juga mendapatkan foto yang tampaknya menunjukkan David sedang berada di Lake Elsinore, jadi kurang dari 1 mil dari rumah Celeste. Pihak berwenang belum resmi menyebut ada hubungan antara David dan Celeste. Seperti saya bilang, mereka sangat tertutup. Yang kita tahu, mereka masih menyelidiki. Sebelumnya, David dilaporkan kooperatif dengan pihak berwenang. Sejak itu, dia membatalkan tur Wither dan menunda perilisan albumnya. Namun dalam wawancara eksklusif dengan majalah People, seorang perwira komando Departemen Kepolisian Los Angeles enggan mengonfirmasi apakah David bekerja sama dalam penyelidikan. Kapten Departemen Kepolisian Los Angeles Scott M. Williams mengatakan kepada People bahwa Celeste Rivas Hernandez dipastikan meninggal dan tubuhnya ditemukan di bagasi depan mobil Tesla milik David Burke. Kami tahu Tesla itu sudah diparkir di lokasi derek selama beberapa minggu. Jadi sangat mungkin Celeste Rivas Hernandez sudah meninggal selama beberapa minggu sebelum tubuhnya ditemukan. Pemeriksa medis Los Angeles belum menetapkan penyebab atau cara kematian. Kita belum tahu pasti apakah ada yang bertanggung jawab pidana atas kematiannya selain menyembunyikan jasadnya. Unit perampokan dan pembunuhan kepolisian Los Angeles masih menangani kasus ini. Jadi pertanyaannya adalah, dengan video ini, detail baru ini, komentar ini, apa yang bisa kita ketahui tentang pergerakan Celeste sebelum kematiannya? Izinkan saya menghadirkan Matt Irvine, detektif pensiunan, instruktur penegak hukum. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Mengapa video dari toko minuman keras itu penting? Seperti yang Anda bilang, video ini tampaknya diambil pada 19 Maret 2024. Kita tahu bahwa Celeste hilang. Dilaporkan hilang sehari sebelumnya. Jadi video itu sangat penting dalam hal menangkap sebuah momen. Sepertinya ini menandakan dia kembali hilang dari rumah untuk kedua kalinya. Seperti yang Anda bilang, dia berjalan lalu berlari ke arah sesuatu atau seseorang di luar layar. Pemilik toko minuman keras telah menyatakan bahwa dia yakin dia masuk ke dalam sebuah kendaraan. Kendaraan itu memang tak terekam, tapi rekaman ini memberi penyidik tanggal, waktu, dan lokasi sebagai titik awal penyelidikan.
Mungkin ada rekaman keamanan lain yang menangkap plat nomor atau wajah pengemudi kendaraan itu. Ini juga menunjukkan tempat mencari waktu dan tanggal komunikasi Celeste sekitar 19 Maret 2024 dengan siapa dia bicara dan berkirim pesan. Isi dari pesan-pesan itu mungkin sudah tidak tersedia lagi, tapi catatan detail panggilan, catatan detail pesan setidaknya akan menunjukkan kepada kita dengan siapa dia berkomunikasi sekitar waktu hilangnya ini. Itu bisa menunjukkan siapa pengemudi mobil, pemilik mobil, dan dengan siapa dia berbicara sebelum menghilang. Apa maksud isi pesan? Mungkin kita sudah tidak tahu lagi isinya. Baik, jadi biasanya penyedia layanan ponsel itu hanya menyimpan isi pesan teks untuk jangka waktu yang sangat terbatas. Biasanya hanya beberapa minggu atau bulan. Jadi ini kejadian 1,5 tahun lalu. Catatan pesan teks tersebut dalam hal detail apa yang dikatakan kemungkinan besar sudah tidak tersedia lagi. 6B yang seharusnya masih tersedia dari sebagian besar penyedia layanan ponsel adalah daftar orang atau nomor telepon yang berkomunikasi dengannya. Saya hanya ingin kembali ke video itu, dan itu adalah poin yang menarik. Kembali ke video itu, menurut Anda, apakah para penyelidik sedang memeriksanya? Apa yang mereka analisis di video itu? Apakah mereka melacak semua mobil yang lewat Celeste dan mencari tahu siapa mereka? Lalu bertanya apakah mereka melihat gadis itu? Apakah mereka menganalisis gerak-geriknya? Bagaimana mereka secara resmi memastikan bahwa itu benar-benar dia? Saya percaya keluarganya yang mengidentifikasi bahwa itu memang dia. Apa yang mereka lakukan dengan video singkat itu? Bagaimana analisis dan teknologi yang digunakan? Jadi kemungkinan besar tidak ada orang yang 1,5 tahun kemudian masih mengingat secara spesifik melihat sebuah mobil lewat atau seseorang lewat, karena pada saat itu hal itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Ya, namun sekali lagi, rekaman keamanan ini, meskipun kamera ini tidak menangkap plat nomor kendaraan atau wajah pengemudi, bukan berarti tidak ada kamera keamanan lain di sekitar, kamera lalu lintas, pembaca plat nomor otomatis, atau perangkat lain yang berhasil merekam kendaraan tersebut dan siapa yang berada di balik kemudi. Untuk memastikan apakah ini selain pernyataan keluarga yang penting, kemungkinan besar punya ponsel seperti remaja lain. Meskipun data lokasi menara seluler spesifik mungkin sudah tidak tersedia, informasi lokasi menara seluler secara umum masih bisa didapat dari penyedia layanan ponsel. Jadi boleh Anda bisa menempatkan Celeste pada waktu dan tempat yang terekam di video itu. Dan sekali lagi Anda juga bisa melakukan hal yang sama terhadap orang-orang lain yang menjadi perhatian dalam kasus ini. Di mana ponsel mereka dan bahkan mungkin kendaraan mereka menunjukkan kepada kita bahwa mereka berada pada tanggal 19 Maret 2024. Benar. Apa saja upaya kabur yang dilaporkan? Bagaimana hal itu mempersulit kasus ini? Bagaimana hal itu memengaruhi penyelidikan? Ceritakan kepada saya tentang hal itu. Jadi sepertinya yang kita dengar sekarang adalah bahwa Celeste pernah meninggalkan rumah beberapa kali sebelum akhirnya benar-benar menghilang, setidaknya menurut keluarganya pada bulan Mei 2024. Kami juga mendengar bahwa salah satu upaya kabur sebelumnya yang Anda sebutkan, baik pada Januari atau Februari 2024, dilaporkan keluarganya atau teman keluarga mengirimkan komunikasi kepada manajer David Berg untuk mencoba menemukan Celeste dan memberikan kepada manajer tersebut sebuah gambar dari salah satu poster orang hilang yang dibuat oleh keluarga atas nama Celeste. Dan sekali lagi dilaporkan setelah komunikasi antara keluarga dan manajer tersebut, Celeste kembali ke rumah dalam waktu 1 hari. Jadi sepertinya setidaknya beberapa upaya kabur ini adalah upaya untuk bertemu dengan David. Saya akan membahas manajer itu nanti karena dia tampaknya bicara di media sosial setelah dituduh terkait kasus Celeste. Dia telah berjuang keras melawan tuduhan itu. Saya akan membahasnya sebentar lagi. Menurut saya, pernyataan Kapten Los Angeles menarik karena mencoba menetapkan apa yang mereka tahu dan tidak tahu. Mereka dan pihak berwenang sama-sama tertutup. Tapi bahkan dengan menyarankan bahwa kami tidak yakin ada tanggung jawab pidana selain menyembunyikan mayat, benar. Untuk menyarankan bahwa kami bahkan belum tahu pasti apakah ini pembunuhan, apakah ini memang pembunuhan, atau ini bisa saja terjadi karena hal lain. Bukankah itu penting? Menurut saya, pernyataan itu sangat penting. Jadi urusan ini kabupaten itu Pak menunjukkan bahwa setidaknya sampai saat ini mereka belum bisa menentukan penyebab kematian. Dan itu mungkin disebabkan oleh tingkat pembusukan yang sudah lanjut, yang kemungkinan terjadi karena anak malang ini sudah meninggal di bagasi depan sebuah kendaraan di lingkungan yang sangat panas, dan sekarang kita dengar mungkin sampai sebulan lamanya. Mari kita bicarakan itu karena mobil ini sudah ada di sana setidaknya 11 hari sebelumnya.
Kita tidak tahu kapan jasad itu diletakkan di sana. Saya membayangkan akan cukup sulit untuk menaruh jasad di dalam mobil di area publik seperti ini. Orang-orang melaporkan melihat mobil itu di sana. Tapi itu memberikan garis waktu kapan dia dibunuh dan berapa lama dia mungkin berada di dalam mobil itu, terutama jika dikaitkan dengan proses pembusukan. Pada akhirnya, seberapa akurat pihak berwenang dalam menentukan garis waktu kematian? Seperti yang diundang ketika Pixolio, kita tidak informasi kapan dia sudah ditempatkan di bagasi depan kendaraan itu. Namun kini terdengar kemungkinan itu terjadi sejak awal Agustus atau sekitar sebulan sebelum ditemukan. Itu konsisten dengan beberapa laporan yang kami dengar terkait komunikasi Celeste dengan teman-temannya yang tampaknya terhenti sekitar akhir Juli atau awal Agustus tahun ini. Jadi sangat mungkin itulah saat hidup anak ini berakhir. Fakta bahwa dia dilaporkan hanya memiliki berat sekitar 70 sekian pon saat autopsi, menurut saya itu sangat signifikan. Dan ini adalah seorang anak, sekali lagi menurut poster orang hilang, yang beratnya sekitar 120 pon atau lebih saat masih hidup. Jadi itu menunjukkan bahwa dia sudah meninggal cukup lama dan terjadi dekomposisi yang signifikan sebelum dia ditemukan. Satu hal lagi, saya rasa ketika kita pertama kali mulai membahas kasus ini, ada pemahaman bahwa mungkin mobil itu hanya berada di sana selama beberapa hari. Salah satu skenario yang kami pikirkan adalah mungkin pelaku tidak punya cukup waktu untuk mengambil langkah berikutnya, memindahkan mobil atau melakukan sesuatu pada jasadnya. Tapi kalau sekarang kita mendengar bahwa mobil itu ternyata ada di sana dalam waktu yang cukup lama, bukankah itu memberitahu kita sesuatu, entah mereka memang ingin mobil itu ditemukan, atau mereka memang ingin mobil itu tetap di sana, atau mungkin mereka memang tidak punya kesempatan untuk mengambilnya tepat waktu. Tapi kalau mobil itu ada di sana dalam waktu yang lama, bukankah itu juga memberitahu kita sesuatu tentang siapa yang mungkin melakukan ini, atau mungkin bukan tentang siapa pelakunya, tapi tentang motivasi atau tindakan orang yang menaruh jasadnya di dalam mobil itu? Nah, yang bisa disimpulkan adalah mobil itu ditinggalkan di lingkungan Los Angeles ini kira-kira pada waktu yang sama dengan jadwal Tour David Berg yang memungkinkan dia berada di sana. Ya, saya tambahkan juga karena Cable News Network melaporkan bahwa dia memulai turnya di awal Agustus, bahkan dijadwalkan untuk pergi ke Eropa bulan depan. Itu sudah dibatalkan. Menariknya, TMZ melaporkan bahwa dia punya pertunjukan di San Francisco pada akhir Juli dengan tur resmi yang kabarnya dimulai tanggal 5 Agustus di Del Mar. Jadi menurut saya itulah garis waktunya. Bicarakan kepada kami tentang hal itu. Nah, sekali lagi tanggal-tanggal tur awal itu semuanya di kota-kota West Coast, di tempat-tempat di mana dia seharusnya bisa kembali ke Los Angeles tanpa banyak kesulitan. Sekitar di tanggal 15 Agustus dan selama beberapa minggu setelah itu dia cukup konsisten berada di bagian timur Amerika Serikat, di Kanada, dan saya rasa 1 atau 2 negara bagian Midwest. Semua lokasi itu dengan jadwal tur yang hampir tanpa jeda, yaitu hampir setiap malam, akan sangat menyulitkan David Berg untuk kembali ke wilayah Los Angeles. Jadi saya mendapat evaluasi niat untuk membuat kendaraan atau jasadnya ditemukan, dia sepertinya sejak sekitar tanggal 15 Agustus akan sangat sulit bagi David Berg untuk kembali ke Los Angeles untuk alasan apapun, termasuk untuk memindahkan mobilnya. Ngomong-ngomong, saya tadi ingin menanyakan ini. Saat kita melacak pergerakannya dan memahami garis waktunya, seberapa sulit melakukannya, dan seberapa rumit hal itu karena usianya, kita membicarakan gadis usia 13 atau 14, hanya sedikit hal yang bisa dia lakukan sendiri, bukan? Berbeda dengan misalnya seseorang yang berusia 25 tahun. Saat Anda mencoba melacak pergerakannya, apakah itu mempersulit bagi para penyelidik? Mungkin sih benar, seperti yang saya Anda katakan, dia masih anak-anak dan belum memiliki semua atribut kedewasaan. Terus terang, sepertinya apapun atribut yang dia miliki kemungkinan besar diberikan oleh orang dewasa yang membantu dan memungkinkan perilaku ini. Dilaporkan bahwa dia misalnya memiliki identitas palsu. Itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan sendiri oleh seorang siswa kelas 7 dari Black Elsinore. Dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya uang, dia tidak bisa mendapatkan identitas palsu sendiri yang bisa menipu penjaga pintu klub malam Hollywood. Kamu benar, dia memang kurang atribut orang dewasa, tapi hampir pasti punya ponsel. Dan ponsel ini adalah cerita mudah untuk membuat pencatatan sejarah tentang pergerakan seseorang. Saya ingin
ingin kembali ke manajer. Jadi ini dilaporkan oleh majalah Los Angeles bahwa manajer David, Josh Marshall, telah bersikap defensif di TikTok setelah orang-orang menuduhnya terlibat dengan apa yang terjadi pada Celeste. Ternyata, setelah penyelidik swasta muncul dan menyebut adanya email tahun 2024 yang memberitahu Marshall soal Celeste hilang bersama David, Marshall tidak pernah membalas email itu. Manajer itu tak membalas email. Ternyata Celeste kembali besoknya. Namun, hal ini membuat orang-orang menuduh. Lalu akun yang diyakini milik Marshall membalasnya secara online. Berani sekali kamu bicara tanpa fakta? Dia lalu menjelaskan dalam pernyataan terperinci. Ini masa sulit bagi keluarga saya sebagai ayah 3 anak. Saya tidak menerima email dan bukan teman sekamar siapapun. Saya tinggal bersama istri dan anak-anak. Putri saya berusia 14 tahun dan berita ini berdampak besar pada banyak orang. Saya tidak pernah menerima email dan tidak tahu apa-apa, juga tidak tinggal di California. Selain itu, saya bekerja jarak jauh 95% dari waktu dan pekerjaan saya tidak mengharuskan saya banyak berinteraksi dengan klien saya, termasuk David, karena ada banyak orang lain yang bekerja dengannya setiap hari, bukan saya. Berita ini tragis bagi banyak orang dan keluarganya. Saya berharap pihak berwenang segera mengusut masalah ini. Perlu diingat, sebagian besar masih spekulasi dan dugaan. Sementara itu, saya bersama keluarga saya membantu mereka secara emosional untuk melewati kabar tragedi ini. Tolong laporkan berdasarkan informasi yang faktual. Terkait apakah dia pernah mengendarai Tesla, saya tidak punya mobil atas nama saya di California dan tidak ada mobil saya yang pernah di sana. Mohon gunakan fakta yang didukung bukti saat berkomentar. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan tersebut? Dan juga secara umum, seberapa besar masyarakat bisa membantu atau justru merugikan sebuah penyelidikan? Itu pertanyaan yang sangat penting. Manajer benar bahwa ada banyak laporan dalam kasus ini yang belum terverifikasi. Banyak sekali informasi tentang kasus ini beredar di media sosial dan di situs-situs yang tidak melakukan pemeriksaan fakta secara ketat. Namun demikian, seiring kasus ini menarik lebih banyak perhatian, sekarang ada lebih banyak laporan dari institusi seperti Los Angeles Times, seperti NBC, yang memang melakukan pemeriksaan fakta secara ketat dan memastikan untuk memverifikasi informasi sebelum mereka mempublikasikannya. Tentang apa yang dia ketahui, kapan dia tahu, dan apakah dia menerima komunikasi, itulah alasan surat perintah penggeledahan dikeluarkan. Saya membayangkan selain surat perintah penggeledahan di tempat tinggal yang sudah diberitakan, Departemen Kepolisian Los Angeles juga mengeluarkan surat perintah kepada perusahaan telekomunikasi, penyedia internet, dan media sosial untuk menelusuri jejak elektronik kasus ini. Kami akan terus memantau hal ini. Kami akan terus mengikutinya, melihat apa yang terjadi. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya benar-benar menghargainya. Terima kasih, saya menghargainya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami semuanya. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform podcast lainnya. Ikuti juga saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.